bila kita nobatkan Pak Jokowi sebagai suhu pencitraan. Kan itu kalau guru silat tuh master. Jadi kalau bukan take, kalau take tuh kakak ya biasa. Take kakak, master. Ini berarti udah hebat banget. Kepada siapa ilmu itu diturunkan? Ya tentu saja kepada anaknya lah, Gibran Raka Buming Raka. Menurut saya, Gibran itu punya pencitraan yang luar biasa. Tidak dilakukan oleh AHY dan Puan. Nih ya, kalian berdua ya, bertiga itu kan kemarin disebut tuh sama Pak Prabowo, ya, akan menjadi pemimpin nasional. Ya tentu saja saingannya Henry Satrio lah, ya. Mas Gibran itu otentik gaya pencitraannya, otentik ala Jokowi maksud saya. Dia ada banjir, turun ke jalan. Turun ke banjirnya. Jalan di banjir. Bobi Nasution begitu juga. Jadi mungkin diperintah sama ayahnya. Bila ada banjir, langsung turun. Padahal menurut Henry Satrio, kalau ada banjir, hati-hati. Karena banyak binatang buas yang tidak disangka-sangka. Banyak hal-hal yang tidak terduga dari bawah air. Tapi demi pencitraan, itu worth it lah untuk dipertaruhkan. Halo guys, sedikit bicara soal Gibran karena ramai sekali nih dan orang bertanya soal ini kepada saya ya, gimana sih pendapat saya soal Gibran yang jadi petugas bagi-bagi door prize di acara mancing ya untuk menyambut Hari Sumpah Pemuda di Bekasi. Saya rasa sih nggak perlu berpikir terlalu rumit ya, karena saya rasa kacamata awam pun bisa melihat bahwa ini ya bukan soal memancing, bukan soal kedekatan antara pejabat dan rakyat, wapresnya dan rakyatnya. Tapi ini adalah pola politik lama. Jadi ini bukan soal kedekatan, tapi bagaimana Gibran merawat, merajut, menjaga kantong-kantong suaranya. Jadi ya ini sudah sangat terlihat bahwa ini adalah agenda simbolis yang akhirnya membuat acara yang tanpa arah kebijakan yang jelas ini ya sangat kental berbalut dengan pencitraan. Dan ini ya bukan hal yang baru, dan ini adalah warisan dari sang ayahanda Pak Jokowi ya, yang memang kerap kali melakukan hal seperti ini. Jadi ya kadang kita nggak habis pikir ya, kenapa kok Gibran kerjanya gini aja, jalan-jalan kiri kanan ke pos ronda lah, bagi skincare, bagi buku ke sekolah, bagi MBG, lalu sekarang mancing. Ya karena memang tujuannya adalah menjaga dan merajut kantong-kantong suaranya untuk 2029. Dan ini semakin hari semakin jelas kelihatan, dan sepertinya nggak peduli dengan omongan orang soal kinerja, soal kapabilitas, karena yang ada di kepalanya adalah bagaimana target 2029 bisa tercapai dan semuanya bisa terjaga. Dengan kondisi seperti sekarang ini, saya rasa akan semakin banyak kegiatan-kegiatan seperti ini akan dilakukan oleh Gibran. Nah, celakanya adalah begini, masyarakat kita masih begitu mudah bukan dikelabui lah ya, dimanipulasi lah dengan hal-hal seperti ini. Cukup dengan bersikap santun, membuat acara-acara dengan rakyat bawah, lalu rajin jalan sana sini di kalangan masyarakat, maka ini akan dicap sebagai merakyat, dan akhirnya masyarakat disuguhi oleh pemahaman politik yang dangkal. Ya, dan inilah yang terjadi, dan inilah yang yang membuat Jokowi menang selama ini. Dan pola yang sama masih tetap dilakukan, karena sepertinya ya masyarakat tidak mengalami banyak perubahan. Semoga menuju 2029 kita bisa menjadi masyarakat yang lebih baik,
Tidak hanya melihat sesuatu dengan dangkal, mencoba menggali, meneliti dan memahami bahwa yang kita butuhkan adalah kompetensi, kapabilitas demi membangun negeri, bukan cuma pencitraan, bukan cuma gimmick-gimmick tanpa esensi. Salam. Hari Sumpah Pemuda Wakil Presiden Gibran Rakabuming hadir di pemancingan seperti panitia lomba mancing. Motor listrik atas nama Solihin. Hari yang bersejarah 28 Oktober, Hari Sumpah Pemuda, seorang Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka malah hadir di pemancingan, mengundi pemenang yang mendapatkan door prize di pemancingan. Luar biasa ya, kelasnya sekelas RT atau Pak Lurah ini. Terus terang, gue sebagai warga negara Indonesia sih malu ya, punya wakil presiden sekelas panitia lomba mancing. Gila kan? Hari Sumpah Pemuda loh, bukannya menghadiri acara kenegaraan yang penting, malah hadir seperti panitia lomba mancing di pemancingan. Kasian. Wajar saja jika banyak orang yang ingin memakzulkannya. Para Presiden Prabowo Subianto yang terhormat, mohon segera Wapres Gibran Rakabuming Raka ini dimaksudkan saja ya. Dan sudah pasti masih banyak yang lebih layak dan berkualitas dibanding si pupu papa ya. Gimana menurut Anda, Bray? Seorang Wapres hadir di pemancingan layaknya seperti panitia lomba mancing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat HS Channel dimanapun berada, semoga sahabat selalu diberikan kesehatan ya, dan selalu dilimpahkan rezeki yang melimpah berkah manfaat ya, dan dimudahkan dalam menjemputnya. Amin ya robbal alamin. Sahabat, Jokowi kelihatannya semakin panik ya, dan tentu saja Gibran juga tidak lepas dari kegelisahan ya, terkait dengan bagaimana riwayat pendidikannya sampai saat ini dan terus dipermasalahkan dan diinvestigasi oleh Roy Suryo atau Rismon CS ini ya. Dan dua-duanya kompak melakukan masing-masing tugasnya seperti biasa ya, dengan politik gaya lama yaitu pencitraan. Nah, satunya katanya memperlihatkan ijazahnya kepada para relawan atau dikenal termul oleh para netizen. Ya, walaupun kita juga agak bingung ya. Bukti ijazah itu bukankah itu sudah di kepolisian ya, sudah di penyidik. Tapi kenapa kok masih ada di Pak Jokowi? Nah, ini juga sebuah hal yang patut dipertanyakan. Lalu kemudian baru-baru ini Gibran juga melakukan sebuah acara ya, bergerak di masyarakat bawah dengan menjadi bagian dari acara di Hari Sumpah Pemuda kemarin, acara mancing di Bekasi. Nah, dalam konteks ini terutama kalau kita simak di video terakhir, netizen itu jangan terkecoh ya, bahwa kegiatan yang diikuti oleh Mas Wapres ini tentu tidak dalam sebuah kegiatan yang levelnya level Wapres, tetapi harus kita pandang bahwa ini bagian dari bagaimana Gibran mendekatkan diri ya kepada masyarakat bawah untuk terus memelihara ceruk pasarnya ya, dalam rangka persiapan di 2029 nanti seperti yang digembor-gemborkan oleh para pendukungnya. Nah, jadi jangan dilihat dari sebuah kegiatan yang pelangak-pelongo menurut para netizen. Ini adalah sebuah langkah cerdik, walaupun menurut saya walaupun menjijikkan ya, karena masih seperti dulu ya, seperti halnya gurunya atau ayahandanya sendiri, Bapak Jokowi ya, seperti itu kegiatannya ya. Tapi ingat bahwa ceruk pasar yang diburu oleh kubu mereka ini adalah ceruk pasar yang memang telah terbukti ya, menghasilkan kemenangan. Seperti kita tahu bahwa memang masyarakat kita ini dari sisi tingkat kemiskinan masih sangat tinggi ya. Kalau menurut Bank Dunia kan sekitar 194 jutaan lebih masyarakat Indonesia itu masih dalam garis kemiskinan. Ini menurut Bank Dunia ya. Tentu berbeda dengan yang dikeluarkan oleh BPS ya. Barangkali ini dalam hal perbandingan ya yang menjadi dasar dari data ini begitu ya, sehingga berbeda. Bank Dunia sekitar 68,3% masyarakat kita ini dalam kemiskinan. Sementara menurut BPS itu hanya sekitar 8,57%-an saja yang miskin gitu ya. Nah, silakan percaya yang mana ya, mana yang lebih realistis gitu ya.
Lalu kemudian dari sisi pendidikan juga lebih dari 60 atau mungkin hampir mendekati 60% pendidikan masyarakat kita ini SMP ke bawah gitu ya, atau paket B ya, paket B ke bawah. Jadi memang masih sangat rendah. Dan di dalamnya ada yang sekitar 12%-an itu tanpa ijazah, ya, tanpa ijazah. Dan hanya 40%-an lebih itu dari SMA sampai perguruan tinggi ya. Perguruan tinggi sendiri sekitar 10-11% lah ya, lulusan perguruan tinggi. Sedikit sekali ya yang kalau dilihat dari sisi tingkat pendidikan memang masih sangat rendah. Dan ini menjadi pasar empuk bagi kubu mereka ya untuk segera diburu untuk persiapan 2029 nanti. SMA sekitar 30%-an lah gitu ya. Kalau kita lihat kan sekitar 60% tuh menjadi pasar mereka ya, di mana ini menurut analisa saya saja, mereka yang 60% ini literasi politiknya sangat rendah, kemudian juga yang ditonton kebanyakan itu adalah joget-joget saja gitu ya di medsos, tidak memburu berita-berita yang akurat dan berimbang begitu. Sementara yang mungkin yang 30-40% mungkin ya itu lebih memburu berita-berita yang akurat ya dan berimbang. Nah ini dari tingkat pendidikan saja sudah ini. Belum lagi nanti dengan bantuan para pendukungnya yang dikenal oleh netizen sebagai termul ya, buzzer yang bergerak terus ya dengan pasti dengan pembiayaan yang tidak kecil menurut saya ya. Lalu kemudian juga ada ya masih boleh dikatakan mereka masih bisa menguasai lembaga-lembaga pemilu hingga saat ini mungkin ya. Hingga saat ini masih bisa mengandalkan lembaga-lembaga pemerintah terutama dalam hal ini adalah lembaga pemilu ya untuk dapat bersinergi dengan kelompok-kelompok yang menginginkan kekuasaan ini terus berlanjut begitu ya. Ini menurut analisa saya ya. Jadi memang pasar ini adalah pasar yang masih sangat empuk bagi kelompok yang masih terus mengembangkan gaya politik lama itu pencitraan. Jangan salah ya, keberhasilan 2 periode dari Bapak Jokowi itu berbasis pencitraan. Suka atau tidak suka, fakta menunjukkan seperti itu. Nah, bagaimana menurut sahabat? Silahkan ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share yang belum subscribe. Terima kasih yang sudah subscribe. Semoga sahabat sehat selalu dan silahkan analisa pergerakan-pergerakan dari yang panik dan gelisah ini ke depan seperti apa. Dan semoga kebenaran segera terungkap. Apakah Rismon CS yang benar atau sebaliknya? Terima kasih sudah menyimak. Sehat selalu. Salam akal waras, merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.